Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman media. Terima kasih sudah bergabung di acara Zoom meeting ini. Sudah ada Coach RD di sebelah saya dan pemain Mas Slamet Nur Cahyo. Coach, mungkin bisa diceritakan, Coach, bagaimana jalannya pertandingan hari ini, Coach? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Doa saya untuk teman-teman jurnalis, semoga sehat selalu. Terima kasih media official yang sudah menyebatani preskon hari ini. Secara keseluruhan, di awal-awal permainan tadi kita sempat terlalu ragu-ragu di dalam bermain, sehingga beberapa kali kita kesulitan mengembangkan permainan. Tapi setelah masa 20 menit lewat, kita mulai bisa mengatur ritme dan mulai bisa mengontrol game. Secara keseluruhan setelah masuk di 20 menit ke atas itu kita terus, bahkan di babak kedua kita mulai bisa lebih leluasa berkombinasi melakukan serangan-serangan. Tapi secara keseluruhan banyak hal yang masih terus harus kita perbaiki, terutama efektivitas kita di dalam menciptakan peluang yang saya rasa akan menjadi PR kita dalam pelatihan yang akan datang. Saya rasa itu. Baik, untuk dari Mas Slamet sendiri, bagaimana tanggapan pertandingan hari ini? Terima kasih. Yang pertama, syukur alhamdulillah kita bisa memenangkan pertandingan hari ini. Sebanyak 3 pertandingan kita kemarin belum dapat hasil maksimal. Mudah-mudahan kedepannya kita tampil lebih baik lagi, soalnya kita pertandingan masih jauh. Ini kemenangan ini untuk warga Madura khususnya, karena dia sangat rindu untuk menang. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Slamet. Coach RD, ini ada pertanyaan dari Rizky dari Jawa Pos. Apakah sudah ada update terkini dari Kevin Sairtian dan juga bagaimana menanggapi pekan selanjutnya yang cukup mepet waktunya? Ya, untuk Kevin Sairtian sudah pulang ke tim kita tadi, ada 5 jahitan di kepala tapi nggak terlalu membahayakan sejauh ini karena yang bersangkutan tadi di observasi awal tidak muntah, tidak pusing, sehingga boleh pulang. Kemudian untuk jadwal yang dekat tentu disinilah pentingnya kita melakukan program recovery dengan tepat. Kita akan betul-betul kontrol dan kalau memang dibutuhkan kita akan merotasi dan menyiapkan beberapa pemain untuk pertandingan berikutnya. Oke, baik Coach. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Syahid, ya, kabar Madura. Apa tips sukses untuk kemenangan pertama ini dan sekaligus clean sheet, Coach? Saya hanya mengatakan kalau kalah kecepatan yang paling penting adalah positioning, jangan salah. Jadi kita selalu mengambil kedalaman dari kecepatan pemain lawan yang kita tahu memang luar biasa. Jadi itu. Baik, terus juga ini ada juga dari Majid Tribun News. Kalau untuk ada evaluasi hari ini, kira-kira apa yang terlihat untuk harus dievaluasi, Coach? Ya, kita kurang banyak menciptakan peluang. Ya, kita masih terus berbenah dalam soal itu karena memang saya akui nggak banyak menciptakan peluang ya, karena saya juga mengerti ya kita melakukan sebuah pertimbangan kalau kita mau bermain dengan lebih ke belakang otomatis jarak antara lini tengah dan ke depan butuh waktu untuk kita attacking. Tapi kalau kita mau main pressing, kita high press di atas, kita akan banyak peluang. Tapi risikonya apakah pemain saya mampu bermain dengan pressing selama 90 menit. Ini sebuah pertimbangan yang sulit buat saya, tapi oke, saya pelan-pelan akan terus membenahi ini, semoga bisa lebih baik lagi. Baik, Coach. Ada ini juga untuk Mas Slamet. Kira-kira tadi siapa pemain dari Sleman yang cukup berbahaya menurut Mas Slamet? Menurut saya sebuah pemain Sleman patut diwaspadai. Syukur alhamdulillah atas kerja keras semua pemain dari Madura kita bisa memenangkan pertandingan itu. Semua diwaspadai. Nggak ada satu pemain atau 2 pemain, semua itu aja. Baik, kalau gitu sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih Coach RD, terima kasih Mas Slamet. Semoga sukses di pertandingan berikutnya. Selamat sore. Yuk. Baik, terima kasih teman-teman media. Kita mulai saja preskon PSS Sleman.
Di sini sudah ada Coach Dejan Antonik dan juga pemain hoki Caraka. Coach, mungkin bisa ceritakan Coach bagaimana pertandingan sore tadi Coach? Ya, kita kalah, kita banyak kecewa dari hari ini, especially babak kedua. Saya bicara baru tadi sama anak-anak, drop, banyak pemain drop babak kedua. Saya masih bingung saya kenapa seperti yang ini babak kedua. Babak pertama kita kontrol, kita ada 2-3 kesempatan untuk masuk gol. Madura tidak ada sama sekali shoot. Babak pertama dan babak kedua saya tidak tahu kenapa kita drop banyak. Kita coba berubah, masuk berapa pemain tapi tidak ada responsibility seperti yang kemarin. Of course kita semua kecewa, tapi lagi tidak ada waktu untuk sedih atau senang. Kita harus fokus ke Persebaya. Sekarang kita harus perbaiki secepat semua. Dan semoga kita bisa dapat hasil yang bagus lawan Persebaya. Sekali lagi, bukan cuma of course kita harus kita drop terlalu banyak. Apakah faktor cuaca menentukan Coach? Pasti cuaca tadi panas buat kita, panas buat Madura. Tapi saya lihat ada 3 pemain menit 60 udah mulai kram. Dan kita harus ganti 2 pemain karena kita harus ganti, bukan yang karena kita mau, tapi kita harus. Itu mungkin faktor stamina, faktor cuaca. Ada lagi, itu tidak alasan kenapa kita main babak kedua seperti yang tadi. Banyak bola yang kita tidak praktis di latihan. Paling mungkin karena konsentrasi tidak ada dan kadang-kadang pemain bikin keputusan sendiri. Baik, dari Mas Hoki sendiri, mungkin bisa diceritakan pertandingan tadi? Sebelumnya saya berterima kasih sama Kodejan karena telah mempercayai saya akan lawan hari ini. Kami dan tim sebenarnya sudah memberi yang maksimal, tapi hasil sangat mengecewakan. Dan cuma kita harus tetap berbenah buat menghadapi laga berikutnya melawan Persebaya. Baik Coach, ini ada pertanyaan dari Rizky Jawa Pos. Untuk laga selanjutnya menghadapi Persebaya, apakah ada tekanan Coach untuk PSS sendiri? Karena sama-sama baru menang sekali dengan Persebaya Coach. Semua pertandingan untuk kita penting sekali. Tidak ada kita bisa istirahat penuh. Game yang semua kita yang penting sekali. Lawan Persebaya kita harus perbaiki dan kita harus lebih bagus. Dan semoga kita bisa dapat hasil yang bagus. Of course. 2 tim yang posisi sama, bukan cuma 2 tim yang ini, banyak tim di sepak bola Indonesia sekarang tidak di formula atau di kondisi yang baik. Kita bisa lihat beda cuma individual mistake atau konsentrasi dan bisa masuk gol. Lagi liga seperti ini kita harus jalan seperti yang ini dan semoga kita bisa lebih bagus. Baik. Coach, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya ucapkan terima kasih Coach. Terima kasih Mas Caraka. Semoga sukses di pertandingan berikutnya. Amin. Terima kasih ya.